ada lagi nih beberapa berita yang sedang viral akhir-akhir ini, di mana ada video yang beredar, ada seorang laki-laki, seorang pria laki-laki di sini ya, menganiaya karyawan. Ternyata pria ini bernama George, usianya 35 tahun, anak seorang dari pemilik toko, yang dimana karyawannya ini ternyata bukan cuma satu. Sudah ada beberapa yang pernah dianiaya, tapi yang tertangkap kamera ya kemarin ini. Dan menjadi viral. Siapa sangka kerja dengan niat baik, tapi justru menjadi bahan aniayaan bosnya sendiri. Ya. Dan beliau sudah ditangkap, pemirsa, diamankan pihak kepolisian dan sekarang sudah masuk pada penyidikan. Memang kalau di Sukabumi tapi di sini ya. Betul. Jadi ada rencana ingin kabur gitu ya. Padahal kan rumahnya di Cakung. Betul. Tepatnya di Sukabumi dengan alasan mau healing. Healing atau mau kabur tuh agak beda ya ternyata. Betul. Ya. Nah, karyawan perempuan ini berinisial D, pemirsa, kemarin sempat diajak ke Komisi 3, diajak pertemuan, dan dari ceritanya ternyata perlakuan penganiayaan ini tidak hanya dilakukan sekali tapi berkali-kali. Berkali-kali. Dan juga ada fakta terbaru mengenai George. Ternyata George ini ada keterbelakangan mental. Yang dimana orang tuanya sendiri berkata pada saat kecil pun beberapa perlakuan George seperti tidak wajar gitu. Betul. Ibunya pun pernah dipukulin. Nah, seperti apa informasi selengkapnya pemirsa? Ini dia untuk Anda. Ya, saya tidak gila. Ya, kamu merasa menyesal? Ya. Laga jagoan, suka menghina, bahkan sampai main kekerasan, tapi malah ngaku hilaf ketika ditangkap polisi. Itulah George Sugama Halim, anak bos tukang roti yang belakangan menjadi perbincangan warganet di sosial media gara-gara tega menganiaya salah satu karyawannya bernama Dwi Ayu Darmawati. Wajah si koboi Bengal itu pucat, nyalinya menciut. George tak berkutik saat tampil mengenakan seragam tahanan lengkap dengan tangan di borgol. Tertangkapnya George, anak bos tok roti, sebagai pelaku penganiayaan, terungkap pula kisah lain yang lebih mengejutkan. Menurut penuturan Dwi Ayu Darmawati selaku korban, sebelum peristiwa penganiayaan itu terjadi, ia sempat terlibat perdebatan dengan George lantaran menolak disuruh mengantar makanan ke kamar. Hanya saja, perdebatan itu diselesaikan dengan kesepakatan perjanjian bahwa Ayu tidak akan mengantar makanan untuk George. Yang kejadian pertama, sebelum kejadian ini, saya pernah dilempar pakai solasi. Terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebalik. Ada konflik juga yang rekaman video yang sebelumnya ya, yang untuk masalah yang viral, cuma belum sih viral yang masalah kekerasan lah, yang masalah dia nantangin untuk kebal hukum segala macam. Nah itu memang masalahnya mulai dari sana. Setelah itu kejadianlah yang tindakan penganiayaan ini. Belum lama kesepakatan perjanjian itu dibuat, George kembali berulah. Ia kembali meminta Ayu untuk mengantarkan makanan yang telah dipesan secara online ke kamar pribadinya. Namun permintaan tersebut ditolak Ayu lantaran sudah ada perjanjian sebelumnya. Namun pelaku yang tidak terima pun langsung turun menemui Ayu dan meluapkan semua amarahnya. Meski sempat dilerai sang bunda, George tetap mengamuk. Ia melempari Ayu dengan kursi, menghantamnya dengan mesin IDS, hingga membuat kepala pegawai tersebut bocor. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edis. Terus saya memang juga menegur Jos bahwasanya kalau makanan kamu mau ke atas kalian lenteng aja gitu loh. Tapi Jos itu karena merasa apa yang dia minta si Ayu tidak mau lakukan, dia merasa Ayu itu
menolak permintaan dia, kesel gitulah. Kan jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu, iya. Apa nggak jalan sendiri? Ya, padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Oh, no. Gara-gara tindakan penganiayaan terhadap Ayu, George kini kena batunya. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah itu membuat kasus ini selesai? Tentulah tidak. Persoalan George ini pun kian mengular ketika Ayu menyingkap tabiat asli si anak bos tukang roti ini. Dari penuturan Ayu, George kerap melakukan kekerasan terhadap karyawan lain. Hanya saja, tidak ada yang berani speak up ke publik. Ironisnya, perbuatan George tersebut seolah-olah ditutupi. Dia Berbuat kasarnya sama kamu doang atau karyawan? Oh, semua karyawan? Terus juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Kalau itu benar. Saya yang menyuruh si Cika itu temennya sepekerjaan sama Ayu. Jadi karena saya memang sebenarnya tidak mendukung Jos melakukan sesuatu yang memang kadang-kadang ngomel-ngomel kepada orang kerja dan sebagainya. Jadi saya mau mendidik anak saya itu supaya dia benar dan kapok gitu loh, dan bertanggung jawab lah gitu. Jadi saya justru yang menyuruh Cika untuk merekam. Ayo kamu rekam, saya bilang gitu. Tapi saya tidak membayangkan kok bisa sampai diviralkan seperti itulah. Kini, kasus penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim terhadap Ayu kian melebar, hingga membawa Ayu pun mengadukan jerit hatinya ke DPR. Namun, di tengah atensi publik terhadap kasus ini semakin besar, tiba-tiba saja mencuat isu bahwa George memiliki keterbelakangan mental. Dan ketika tim Insert meminta konfirmasi langsung ke pihak keluarga, Linda, ibunda George pun buka suara. Dari kecil memang ada kelainan, jadi dia memang lamban untuk jalan, lamban untuk berbicara, terus sekolah juga lamban, seperti itu. Berarti dibawa ke psikiater dulu dari umur berapa sih? Ya dari umur mungkin ya 10-an tahun lah. Dan dari penuturan Linda, terungkap bahwa George memiliki kelainan mental sejak usianya masih kecil. Bahkan ketika usianya 10 tahun, George kerap menemui psikiater untuk konsultasi. Namun Linda pun tak membantah, kerap kali sang putra bersikap di luar batas hingga membuatnya patah tulang. Dia pernah berantem sama adiknya. Saya punya tangan patah, ya karena kalau udah marah dia bisa lepas kontrol. Ya itu ada faktor lain lah artinya. Tapi kalau maksudnya tidak terpancing sih sebenarnya baik-baik saja. Karena saya anaknya baik, anaknya cuma mungkin punya kekurangan di bidang yang lain istilahnya. Makanya kan kita minta untuk ahli itu untuk mengecek bagaimana sih dari sisi ahli itu sendiri. Kalau kita ngomong kan percuma. Meski George memiliki kekurangan dan keterbelakangan mental, proses hukum tetap berjalan. Namun, di sisi lain, Dwi Ayu Darmawati masih belum sepenuhnya tenang. Selain karena masih trauma atas ulah George, mantan kasir toko roti itu juga mengaku gajinya belum dibayarkan oleh ibunda George. Lantas, bagaimana tanggapan Linda selaku pemilik toko roti? Yang pas kejadian itu dia udah minta maaf lewat mulut, tapi orang tuanya aja. Terus pas berapa hari kemudian dia lewat gaji saya juga belum keluar. Berapa lama? Gaji bulan Oktober. Itu bohong. Saya suruh dia datang, temui saya. Dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya, gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tuanya. Kini, sejak kasus penganiayaan George terungkap ke publik, Ayu mengaku telah berhenti bekerja di toko roti tersebut. Dan di tengah ketidakpastian mencari pekerjaan baru, datanglah John LBF yang menawarkan pekerjaan baru hingga beasiswa untuk Ayu. Viral itu, saya naikin postingan dan saya langsung minta ke yang bersangkutan, teman saya orang media juga, Mas Pradipta ya, yang ngasih info ini ke saya. Terus saya minta nomornya Ayu, saya kabarin Ayu, udah kamu kerja sama saya aja. Ayu ternyata
mengenal saya dan dia langsung menyanggupi. Saya insya Allah mau Pak kerja gitu kan. Dan saya tadi sudah bicara sama partner saya untuk mengatur segera awal tahun ini, ayo kita akan daftarkan di universitas terbaik untuk kita biayain kuliahnya sampai lulus kuliah. Yang dipilih Ayu itu jalurnya di bidang perpajakan dan accounting, karena memang itu passionnya Ayu, betul ya? Sayangkan ya ini kejadian ini ya, harusnya dengan kondisi yang mempunyai keterbelakangan mental ketika ingin belajar untuk menjadi dewasa tetap harus diawasin gitu loh, ada pendamping, jadi tidak dilepas begitu saja, kecuali dari dokter sudah mengatakan bahwa dia sudah sehat secara kejiwaannya gitu, baru dia dilepas. Nanti kita akan tunggu ya, mudah-mudahan ada pemeriksaan lanjut dari pihak berwajib dan juga ada tenaga ahli, baik itu psikolog ataupun psikiater, untuk menstatement lebih detail lagi tentang kondisi psikis atau mental daripada tersangka ini pemirsa. Nanti kita akan update terus di Insert pastinya.